Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, arsyadani Allahu wa iyyakum jami'an. Pembahasan kita pada hari ini insyaallah ta'ala adalah mengenai bulan Ramadan sebagai kesempatan untuk mentarbiyah karakter atau akhlak kita. Ada kaitan atau korelasi antara takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhlak yang baik. Artinya semakin bertakwa seseorang kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, maka akan semakin baiklah akhlaknya insyaallah ta'ala. Ada sebuah hadis, ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah. Nabi pernah ditanya tentang apa amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga, maka Nabi katakan taqwallahi wa husnul khuluq, yakni ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Apa ini dua amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Apa itu? Taqwallah, takwa kepada Allah, dan juga akhlak yang baik. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar, faqala al-famu wal farj. Dan Nabi juga pernah ditanya tentang apa amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka. Maka Nabi sebutkan al-famu wal faraj, karena lisan dan kemaluan. Dosa lisan dan dosa kemaluan. Ini dua amalan yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, wal iyadzubillah. Dan di bulan Ramadan ini, jamaah sekalian, adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki karakter kita. Ya, karena karakter itu bisa dibenahi. Bisa kita sebutkan bahwa takwa itu adalah salahu ma bainal abdi wa bainar rabb. Jadi takwa itu adalah baiknya hubungan seorang hamba dengan Allah. Adapun akhlak yang baik itu adalah baiknya hubungan seorang hamba dengan manusia lainnya. Ya, ada yang mendefinisikan seperti itu. Dan akhlak di sini yang dimaksudkan jamaah sekalian, bagaimana akhlak kita kepada Allah? Ya, bagaimana akhlak seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dia mentauhidkan Allah dan tidak melakukan syirik. Bagaimana akhlak seseorang kepada Nabi, yakni dia mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dan tidak melakukan perkara-perkara yang menyelisihi sunnah. Dan bagaimana akhlaknya kepada manusia dan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Lalu apa kaitannya dengan puasa Ramadan? Di bulan Ramadan, ibadah yang dilakukan seseorang berlipat ganda pahalanya. Dosa yang dilakukan seseorang juga berlipat ganda akibatnya. Makanya ada koridor, ada peraturan, ya, yang disebutkan di dalam di dalam riwayat Al-Imam Bukhari. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'im." Jika kalian berada di hari-hari puasa kalian, fala yarfuth, jangan kalian melakukan perbuatan rafas. Apa rafas? Yarfuth ay
La yatakallamu bikalamin qabihin. Tidak boleh dia berucap dengan ucapan kotor. Kata-kata kotor itu yarfus, rafata. Ya, ucapan-ucapan ya kalimat-kalimat makian. Tak boleh dia ucapkan itu ketika dia berpuasa. Kalau dia ucapkan akan mengurangi pahala puasanya. Nah, ini juga pembinaan karakter untuk menjaga lisan di bulan Ramadan khususnya. Wala yaskhab. Apa makna wala yaskhab? Ay la yu'li sawtahu ala ghairil 'ada. Aw la yaf'al syai'an min af'ali ahli al-jahal kas-siyahi was-safahi wa nahwi dhalik. Itu jangan dia mengangkat suaranya di luar kebiasaan. Jangan dia melakukan perbuatan-perbuatan bodoh yang dapat mengurangi pahala puasanya. Karena di bulan Ramadan, dalam beberapa kesempatan, sulit bagi kita mungkin menahan lisan kita. Sulit bagi kita menahan jari jemari kita untuk komentar, apalagi di medsos. Wah, ya, Masya Allah. Orang kadang-kadang menjadi ahli semuanya. Mengomentari perkara-perkara yang bukan bagian dia. Kadang-kadang dia mengomentari, kadang-kadang dia menjelek-jelekkan pemerintahan waliyadzubillah, yang itu sebenarnya tidak bermanfaat apa-apa untuk dirinya dan untuk orang lain. Maka la yashab, jangan dia melakukan atau membicarakan perkataan yang sia-sia, teriak-teriak, ngamuk-ngamuk gitu ya, tidak ada alasan yang positif. Itu bagian dari perkara-perkara yang dapat mengurangi pahala puasa seseorang. Kalau ada orang yang menghinanya, ada orang yang mau, eh, ada orang yang mencelakainya, maka dia katakan sesungguhnya saya sedang berpuasa. Tetapi para ulama mengatakan la yaqulu dzalika bilisanihi bal bifikrihi fi nafsihi. Tidak perlu dia ucapkan dengan lisannya saya sedang berpuasa, dalam hati saja cukup. Artinya untuk menahan gejolak amarah itu, dalam hati dia katakan saya sedang berpuasa. Inni shaim. Nah, itu dia jamaah sekalian azan ya Allah wa iyyakum. Larangan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, kalimat-kalimat yang mengandung eh, pornografi dan porno aksi, bukan berarti itu tidak dilarang di luar Ramadan. Di luar Ramadan itu juga terlarang, tetapi di bulan Ramadan larangannya lebih besar. Perhatiannya lebih besar, harus kita antisipasi diri. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Fussilat ayat 34, "Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim." Tidak pernah sama antara kebaikan dengan keburukan. La yastawiyani abadan. Tidak akan pernah sama. Maka dari itu jamaah sekalian, hendaknya di bulan Ramadan kesempatan untuk memperbaiki akhlak kita, untuk mengelola emosional kita, emosi kita, supaya jangan mudah terpancing ikut komentar yang tidak bermanfaat atau bahkan merendahkan seorang muslim, ya. Disebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu mala ya'ni. Merupakan tanda baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya, wa'lam annal khuluqal karim huwa maqsudul ibadati fil Islam. Ketahuilah bahwa akhlak yang mulia ini di antara maksud dilaksanakannya ibadah dalam Islam. Jadi akhlak yang mulia ini di antara tujuan kenapa kita diperintahkan untuk beribadah. Untuk
memperbaiki karakter kita. Jangan seseorang mengatakan beralasan, tapi Ustadz saya dari kecil sudah orangnya pemarah, orangnya dari kecil sudah begini. Itu bisa diperbaiki jamaah sekalian. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sesungguhnya salat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Jadi itu ibadah salat yang benar-benar dilakukan dengan khusyuk, salat yang benar-benar diterima di sisi Allah dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi Ustaz, si fulan rajin ibadah, si fulan rajin salat, kenapa masih bermaksiat? Kenapa masih terang-terangan berbuat maksiat? Berarti ada yang salah dalam salatnya. Kenapa tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar? Minimal meminimalisir perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Begitu juga zakat, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim fa inna salataka sakanul lahum. Ambillah dari harta mereka, orang-orang kaya itu yang telah memenuhi nisab dan haulnya, ambil dari harta mereka zakat. Apa tujuannya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan mereka, ya, untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Para ulama menyebutkan bahwa az-zakatu laysat dharibah tu'khadhu minal amwal bal hiya gharsun li masyairil hanani war-ri'fah atau war-ra'fah, ya, bahwa zakat seseorang ini bukanlah tanda apa namanya itu ya Pak, tanda dia udah berbuat baik kepada si penerima. Tidak, ini kewajiban dia. Jadi orang yang bayar zakat bukan berarti dia itu orang yang oh itu dermawan, baik akhlaknya atau bagaimana. Ini sudah menjadi kewajiban dia. Kenapa? Karena dalam harta kita, dalam mata pencaharian kita mungkin tercampur dengan perkara-perkara yang syubhat, bercampur dengan perkara-perkara yang haram, entah sekarang atau yang lampau. Maka zakat inilah untuk membersihkannya. Ibarat badan kita itu, zakat itu seperti dakinya doang. Yang harus antum keluarkan. Mau tidak mau, wajib dikeluarkan. Kalau sudah memenuhi nisab dan sudah sampai haulnya 1 tahun. Jadi bukan, oh dia itu berarti orang yang sangat dermawan. Sama seperti pemahaman orang begini. Kalau ada orang yang sholat 5 waktu. Oh itu orang soleh. Dia itu taat beribadah orangnya. Wak haji, wak lobe. Tidak, ini standar seorang muslim. Artinya kalau dia seorang muslim yang sudah balik berakal, wajib sholat. Tapi karena jauhnya orang dari agama ini, seolah-olah orang yang rajin sholat ke masjid dianggap udah soleh. Antum sudah dianggap ahli ilmu, dianggap ustadz. Padahal semua laki-laki wajib sholat. Itu udah standar sebenarnya. Bayar zakat itu standar. Jangan dianggap, wah. Tetapi memang ada orang-orang yang enggan. Sehingga ketika orang menjalankan syariat Allah, dianggaplah dia sebagai ghuraba, orang yang asing. Seolah-olah dianggap dia itu, Masya Allah, luar biasa. Padahal itu hanyalah standar menjadi seorang muslim. Ya harus menutup aurat. Bukan berarti akhwat yang bercadar, yang memakai hijab syar'i, langsung dianggap ustazah. Dimintain fatwanya, ditanyain perkara agama. Tidak, itu standar menjadi seorang muslimah. Tapi kan di masyarakat dianggap kalau dia sudah pakai cadar, sudah pakai pakaian syar'i wanita gitu ya. Oh dianggaplah dia ustazah. Padahal dia adalah orang yang hendak memperbaiki dirinya. Orang yang baru berhijrah mungkin untuk menjadikan dirinya lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Itu ya. Itu adalah standar seorang muslim
dan juga muslimah. Begitu juga jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Puasa ini tujuannya juga memperbaiki karakter kita. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, "Man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta atau mengamalkan amalan-amalan dusta, wal billah, maka Allah tidak butuh orang tersebut meninggalkan makanan dan minumannya. Dan memang khususnya di ayam Ramadan, hari-hari Ramadan ini, banyak sekali tersebar hadis-hadis palsu. Ya Pak, kalau Bapak pernah lihat, pernah dengar kan ada dibuat tuh 1 sampai 30 malam. Malam pertama ini keutamaannya, malam kedua ini. Coba lihat, tidak ada riwayatnya, tidak ada sanadnya. Artinya itu hadis-hadis yang tidak sahih. Banyak hadis-hadis palsu di sini. Oh ini malam keberapa? Malam ke-13, malam ke-14. Ini keutamaannya. Allah terima 70 permintaan manusia. Orang disuruh, jamaah disuruh minta doa sampai 70 perkara. Ya, jadi itu hadis-hadis palsu. Dan banyak tersebar itu. Kadang dibuat jadi apa? Di mading ya, dilengketin. Orang kadang-kadang Ustadz juga menyampaikan itu sebagai bahan kultumnya. Waliyahzubillah. Tersebar juga apa? Berita-berita palsu, hoax. Kita jangan ikut-ikutan menyebarkan itu. Ya, banyak tersebar berita-berita palsu, ucapan-ucapan dusta. Dan biasanya di bulan Ramadan itu semakin meningkat. Waliyahzubillah. Atau kita ikut mengamalkan hadis-hadis palsu itu tadi. Makanya dikatakan laulas sanad laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan karena sanad, setiap orang akan berbicara sesuai dengan kehendaknya saja. Semua orang bebas mengucapkan apa saja. Makanya ada sanad. Jadi dalam hadis itu kan ada 3 rangkaian. Pertama sanad, yang kedua matan, yang kedua rawi, yang ketiga rawi. Sanad itulah misalnya an Muhammad bin Ahmad, an Fulan bin Fulan bin Fulan sampai kepada Imam, ya, sampai kepada sahabat, generasi tabi'in, generasi sahabat, sahabat, baru sahabat yang mendengar langsung dari Nabi. Itulah sanad, jalur periwayatan. Kalau bukan karena ini, semua orang akan suka-sukanya ngomong apapun. Makanya agama Islam terjaga, hadis-hadis Nabi terjaga karena sanad ini. Ya, kalau tidak suka-sukanya ya tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Tidak pernah Nabi mengucapkan itu. Karena di situ pakai al-ilmu, alif lam. Kalau ada alif lam ma'rifah maknanya ilmu agama. Mulai dari zaman Nabi sampai sekarang, mereka di sana itu tidak ada mayoritas umat Islam, apalagi ulama, ahlul Islam. Oh, tapi Ustadz mereka kan unggul di bidang teknologi, dibilang oke, tidak apa-apa, tapi jangan bilang itu ucapan Nabi. Karena kalau sudah pakai alif lam maknanya ilmu agama. Bagaimana mungkin kita belajar ilmu agama di negeri yang mayoritas mereka itu tidak muslim, komunis malah. Tidak yakin kepada adanya Tuhan. Al-ilhad, mulhidin. Itu mereka, komunis. Ya, atau ateis. Baik. Jadi kalau tidak ada sanad, ini tadi jalur periwayatan, semua orang suka-suka. Baru matannya itulah hadisnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itulah dia teks hadis. Matan itu artinya teks hadis. Bukan mantan ya. Dan yang terakhir rawi, periwayatnya. Rawahul Bukhari, rawahul Muslim, rawahul Nasa'i, rawahul Ibnu Majah, gitu ya. Jadi itulah rangkaian 3 rangkaian daripada hadis. Harus kadang maknanya sahih, tapi jalur periwayatannya tidak benar. Ada pendusta, ada begini, ada. Tapi jika didukung dengan riwayat yang lain, bisa dianggap sebagai hadis yang diterima. Gitu ya. Nah,
Maka jamaah sekalian, hati-hati dengan hadis-hadis dusta. Nah, kadang-kadang ada tersebar hadis-hadis dusta ini disebabkan oleh orang-orang yang tukang cerita. Untuk mendramatisir ceritanya, dia buatlah hadis-hadis dusta. Jadi ada kepentingan di balik tersebarnya hadis-hadis dusta. Kepentingan orang Syiah yang bilang siapa yang menangis di 10 Muharram maka langsung masuk surga bersama para nabi, bersama para aulia, supaya membenarkan perbuatan mereka meratap di 10 Muharram, Asyura itu. Jadi dibuatlah hadis palsu, ada kepentingan di situ jamaah sekalian. Untuk membenarkan amalan mereka. Waliyadzubillah. Dan biasanya itu dibawa oleh orang-orang sufi. Ya, hadis-hadis palsu. Orang-orang Syiah. Waliyadzubillah. Baik. Kemudian, eh, walamma qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah dikatakan kepada Nabi, sesungguhnya si fulanah ya Rasulullah, dia puasa di siang hari, dia melakukan amalan-amalan yang banyak, dia bersedekah, tapi dia mengganggu jiran tetangganya dengan lisannya. Lalu apa kata Nabi? La khaira fiha, hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan bagi wanita ini, dia termasuk penduduk neraka. Lalu ditanyakan lagi kepada Nabi, ini disebutkan di dalam Sahih Al-Adab Al-Mufrad, ada lagi fulanah yang lain. Dia sholat 5 waktu dan dia bersodakah, sedekahnya tidak banyak, ibadahnya tidak banyak seperti wanita yang pertama, ya. Tapi dia menjaga yang wajib. Tetapi wanita ini tidak mengganggu orang lain. La tu'zi ahadan. Maka kata Rasulullah, hiya min ahlil jannah. Wanita ini termasuk penduduk surga. Dan seperti yang disampaikan sama Ustadz kita, ya, Ustadz Sulhan jauh hari kemarin, tentang seorang yang dikatakan ahlul jannah. Apa di antara amalannya, Pak? Dia tidak punya penyakit hasad dan dengki kepada siapapun. Padahal amalannya standar saja. Yang wajib dia kerjakan. Ya, sholat malam tidak terlalu lama. Tapi dia salamatus sadri. Ya, selamat dadanya, selamat hatinya dari kedengkian kepada orang lain. Dan apa perlunya kita untuk dengki itu? Karena apa yang Allah tetapkan itu akan terjadi, itu pasti akan terjadi. Jadi ini dia jamaah sekalian, dan eh, berlapang dada ini merupakan karakter yang baik, akhlak yang baik. Nah, begitu juga tentang ibadah haji. Ibadah haji di antara hikmahnya adalah untuk memperbaiki karakter kita, untuk menjaga adab kita. Antum akan bertemu dengan berbagai macam orang, berbagai tipikal manusia ketika umroh. Itu juga melatih kita untuk memperbaiki akhlak, karakter kita. Kita akan lihat beberapa tipikal manusia di sana. Sampai waktu Ramadan sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, ada jamaah kita, ibu-ibu, lagi sholat tarawih, lagi sujud Pak, diangkat sama orang orang luar, diangkat, direbut safnya, masya Allah. Jadi tersingkap di sana karakter-karakter manusia. Disitulah kita latihan untuk sabar. Disitulah kita latihan untuk menjaga lisan. Ya, di masa haji dan umrah. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang diketahui. Faman farada fihinnal hajja fala rafas. Itu juga rafas tadi. Jangan mengatakan perkataan yang kotor. Wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan mengatakan perkataan kefasikan. Dan jangan banyak berdebat jidal. Jangan banyak berdebat. Udah ikuti aja arahan, ikuti aja peraturan. Askar-askar yang memberikan arahan kepada kita, kita ikutin. Baik. Ya. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Dan apa yang engkau lakukan dari kebaikan, Allah pasti mengetahuinya. Wa tazawwadu
fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan juga hadis yang masyhur bagi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Atau dalam riwayat yang lain, liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk memperbaiki akhlak. Kembali tadi, akhlak yang dimaksud, akhlak kepada Allah. Jangan berbuat syirik. Tauhidkan Allah. Jadi jangan ruang lingkupnya hanya, oh antum nggak hablum minan nas, gara-gara tidak melakukan ritual bid'ah seseorang. Ritual bid'ah yang ada di masyarakat, dianggaplah dia tidak hablum minan nas. Padahal akhlakul karimah yang sebenarnya, pertama, tauhidkan Allah, jangan berbuat syirik. Kalau acara itu mengandung kesyirikan, nggak boleh kita datang. Sedekah bumi, persembahan kepada dewi, ya, nggak boleh kita datang. Kalau acara itu ada unsur maksiatnya, walaupun itu walimah pernikahan, tapi ada unsur maksiatnya, antum pilih waktu di mana antum bisa datang. Jangan pula waktu main keyboardnya antum datang di situ, nyumbang 2 lagu pula kan, sambil merajaah, itu ya. Jadi cari waktu, bukan berarti mutlak tidak boleh. Silahkan, misal dari maghrib ke isya biasanya tidak ada musik, datang di situ. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Ada tradisi-tradisi yang bisa jatuh kepada syirik, bisa jatuh kepada maksiat, ya. Nah, jadi undangan, memenuhi undangan walimah pernikahan wajib. Idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundangmu, wajib penuhi undangannya. Tapi kalau ada unsur maksiatnya, nggak boleh kita datang. Atau pilih waktu di mana tidak ada terjadi maksiat di sini. Jadi akhlak kepada Allah, tauhidkan Allah, jangan berbuat syirik. Akhlak kepada Nabi, laksanakan sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah. Jadi sunnah di sini apa maksudnya? Sunnah dalam versi ulama akidah. Tariqatun nabiyyi fid din. Cara beragama Nabi. Bukan sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Ini versi ulama fikih. Tapi di sini versi ulama akidah. Tariqatnya Nabi. Tariqat itu jalan hidup. Ya, cara beragamanya Rasul. Dan tinggalkan perkara-perkara yang bid'ah. Gak boleh kita ikut-ikutan. Malam 1, 2, 3, malam ke-7, malam ke-40. Ini bukan bersumber dari Islam. Jadi usahakan kita tidak ikut-ikutan hal-hal yang seperti itu. Sekalipun dianggap, oh ini tidak hablum minan nas, tidak bermasyarakat, tidak begini. Antum lebih takut siapa? Karena kita akan bertanggung jawab terhadap amalan kita masing-masing. Kalau manusia tidak akan ada habisnya. Semua salah bagi mereka. Udah dengar kisah itu kan? Seorang bapak dan anaknya dan keledai. Mau bagaimanapun pandangan manusia selalu cari di mana salahnya. Kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing. Barulah akhlak kepada manusia. Ya. Nah, cuman kadang-kadang kan orang hanya bahas poin yang ketiga, dia tidak bahas bagaimana akhlak kepada Rasulullah, dia tidak bahas bagaimana besarnya dosa menentang ajaran Rasulullah, dia tidak bahas bagaimana akhlak kepada Allah. Ya, itu dia jamaah sekalian. A'azani Allah wa iyyakum. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Berapa yang hadir? Masya Allah. Iya. Hah? Karena hujan ya. Ayo, antum pilih Pak, nomor berapa yang dapat hadiah Indomie? Antum pilih nomor berapa? Nomor 10, betul. Baca Pak. Masya Allah. Pak Jatan bagikan. Ya, pilih. Antum pilih nomor berapa? Nomor 5. Pak Wadidi, Masya Allah.
Total Pak, pilih nomor berapa? 17. Pak Arabi. Kayaknya karena protes tuh makanya lagi dipilih. Oh iya ya, mustajab ya. Di antara doa yang paling mustajab adalah doa makan sama doa tidur. Habis doa langsung makan, habis doa langsung tidur. Baik, silakan Pak Iwan. Nomor 3. Masya Allah. Oh gantian. Masya Allah. Tafadhol, Pak Nana pilih nomor berapa? 18. Siapa? Mas. Masya Allah. Tafadhol. Pak Rofi pilih nomor berapa? Parfum ini ya, 3. Nomor 3 udah nggak? Nomor 20-an, 20-an belum ada. Nomor 1 ya, siapa? Oke. Nggak boleh ya, nggak boleh ini ya. Ah, udah yang terucap nggak bisa ditarik lagi, Pak. Baik, Peru nomor berapa? Untuk milih. 22, silahkan. Masya Allah. Silakan Pak Doni. Jazakumullah. Yang terakhir, pilih nomor berapa, Mas? 23. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Baik. Ya, tidak ada pertanyaan, Pak? Nah, naktabi bihada. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.